ومعاصي الله سماجتها تزداد بالخلق السمي ولطاعته وصلاحتها أنوار صلاح منبرج. Nah, nyambung ya, kita bahas masalah maksiat. Jadi qasidah-nya sekarang bahas masalah maksiat. Wa ma'asillah ini mubtada awal, samajatuha ini mubtada tsani. Ai kubhuha, keburukannya, kejelekan maksiat pada Allah itu tasdad. Fi'il mudhari wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu ya lil khuluqis sayyid. Jumlah fi'il fa'il mahal rafa menjadi khabarnya sama jatuh. Nampak dengan khuluqis sayyid as-sayyid al-qabih. Jadi kemaksiatan itu yang sudah bernilai buruk bersama keburukannya itu menjadi hiasan bagi orang yang berkarakter buruk. Orang yang punya karakter buruk itu memandang maksiat sebagai kebaikan. Ini termasuk pendekatan makna kepada hadis istafti qalbak. Siapa yang didominasi istafti qalbak? Seorang sahabat yang mulia. Maka tentu standarnya sahabat istafti qalbak, minta fatwa pada hatimu, hatinya orang mukmin yang baik. Kalau kemudian hadis ini diterangkan kepada semua orang fasik, orang ahli maksiat, ini standarnya istafti qalbak, usaha ya kan? Kenapa? Karena ini tazdanu lil khuluqis sayyid, dianggap baik, dianggap sesuatu yang baik. Jangan ajarkan kepada lalat bahwa bunga itu wangi, laki-laki tidak. Tapi kalau kemudian lalat dikasih sampah, maka jiwa-jiwa yang busuk, jiwa-jiwa yang tidak fasik akan memandang kemaksiatan sebagai kebaikan. Ada analogi. Dokter ahli gizi menasihati bahwa imunitas tubuh seorang semakin sehat, semakin peka kepada penyakit. Dibantah oleh ibu-ibu yang mindsetnya sederhana saja. Enggak benar itu. Anak saya makan apa saja sehat, tidak sakit-sakit. Yang tinggal di kolong jembatan makan apa saja nggak pernah diare. Kok yang rumahnya mewah makan mie saja mencret, makanya sudah kena alergi. Di mana kebenaran medisnya? Jadi begini, imunitas itu bukan pada soal nyaman tidak nyaman dirasa, tetapi tubuh yang semakin baik maka semakin peka untuk memberikan sinyal adanya makanan yang tidak sehat. Tapi yang tubuhnya sudah bermasalah, mau kasih penyakit apapun yang merasa nyaman saja, nanti tiba-tiba sudah mati mendadak. Namanya orang itu, ya sudah waktunya mati, ya sudah mati. Padahal setelah diteliti secara medis ini sudah kanker akut apa dan semacamnya. Nah, orang yang sudah jiwanya jiwa fasik, jiwa maksiat, jangan tanya tentang kebaikan. Ditanya gimana kamu hadir majelis ini, majelis zikir,
Merasakan nggak vibe-nya suasana di situ? Nggak tahu ya, bosan. Ada orang ikut umroh, kemudian programnya kan ada yang 12 hari, 12 hari, ada yang 25 hari. Ketika ditawari yang 12 hari, buat apa lama-lama? Kita yang heran. Jadi betul. Dia tuh awam, tidak terdidik agama, tidak kenal pesantren, hanya kebetulan relasi bisnis ketemu, kemudian ikutlah coba-coba berangkat umroh. Yang menjawab, kenapa air zam-zam itu kok rasanya aneh? Ya karena air zam-zam bukan untuk enak-enak, tapi untuk tabarrukan. Bagi orang-orang yang fasik, zam-zam itu terasa aneh sekali. Itulah mengapa dianjurkan oleh Pak Masyari, ketika kita merasa hati kita keras, perbanyaklah minum zam-zam sampai muntah. Muntahannya itu insya Allah seiring dengan keluarnya kefasikan dalam diri itu. Minum zam-zam biasanya kan tidak boleh minum sampai muntah, kan tidak boleh, kecuali minum zam-zam sampai muntah. Sampai muntah. Ada khasiatnya, ada sirnya. Yang dimuntahkan bukan hanya muntahan fisik, tapi di situ ada muntahan maknawi yang juga dikeluarkan. Insya Allah berusai oleh batinnya. Walau ta'atihi wa sabahnya anwaru sabahin mumbadiji. Bagi ketaatan dan keindahannya itu ada cahaya-cahaya seperti cahaya pagi, cahaya subuh. Mumbadiji, yang jelas, yang terang, dan dapat dilihat pada orang yang berbuat taat. Lihat orang yang berbuat taat. Nah, bukan ukuran kulitnya. Kadang ada orangnya hitam, tapi hitamnya manis. Kenapa? Ahli wudu, ahli wikir. Ya subhanallah, saya punya teman hitam dari sananya juga tidak bisa ditawar. Tapi melihatnya itu tidak bosan itu. Burung basket. Tapi ada glowing apa? Tapi berubah. Tak melihat, melihatnya itu jijik. Tidak ada amunannya. Wajahnya penuh dengan kebohongan. Saya tidak tahu ya, kok ketemu dengan orang-orang ganteng tapi pembohong, mana ini? Tapi orang-orang tampan, jadi kan saya tak nyaman dikasih. Betul. Mereka imam mereka yang ini, imam mereka senaraikan. Hati-hati. Yang melawan itu belum tentu jernih hatinya. Lihat saya tidak benar-benar sampai suara sandalnya terdengar di surga. Maka jangan heran. Lalu kemudian para sahabat, para tabi'in salafun ummah as-salih ingin menikah dan ini. Antar ras, antar logika dididik oleh Nabi. Kenapa? Ya kan tidak memandang doktrin yang dipandangnya batin. Siapa pengasuhnya Nabi? Ummu Aiman menikah dengan Sayyidina Zaid. Sayyidina Zaid masih muda, gantengnya orang anak. Ummu Aiman agak ke hitam-hitaman karena ada darah Afrika. Sudah usianya agak sepuh. Tapi begitu Sayyidina Rasulullah mengatakan siapa yang ingin mendapatkan istri ahli surga, nikahi mana? Langsung Sayyidina Zaid, saya Rasulullah.
bin Zaid, panglima perang usia 17 tahun. Masya Allah. Dulu di Sukoharjo ada muadzin, ada santri putri jatuh cinta dengan suara. Kita suara terus bilang kita adanya mencari cara, mencari arti kita. Udah akhirnya singkat cerita menikah. Ya, ternyata ya adanya subhanallah, alhamdulillah, wajahnya indah. Karena jatuh cinta dengan suara itu dulu santri dulu ya. Suara azan. Saya nggak tahu di mana. Apa orang berdosa atau bukan? Cuma cerita dari keluarga. Beberapa orang mungkin yang saya kenal sendiri paman saya, jadi Misal ini jatuh cinta ke istri dia, karena suaranya ngaji Quran. Dan dia baca karena dia lihat keponakannya di Samsul Arifin. Sampai ini mengawal betul biasa nanti. Dulu santri putri kadang setoran Quran itu bisa dia ini orang bukan enak suaranya. Dia namanya hantar santri buat biasa pemakaman. Makor kan paman dengan Samsul artinya peranaman santri yang betul-betul. Jadi jatuh cinta kan suara. Ini kok bisa sampai ke sini gimana? Oh, masalah tokat itu ada aura ya, ada aura kebaikan. Apalagi yang berwudu. Itulah mengapa nanti di akhirat di mahsyar ada golongan hurril muhad. Jadi asal akad hurril ini adalah binatang kuda yang belangnya tidak jadi hitam, tapi nanti di bagian kepalanya ada putih, di bagian kakinya juga ada putih, sehingga tambah indah. Nah, keindahan ini digunakan, indahnya kuda itu kan orang Arab sama-sama punya hurril muhajjal, digunakan untuk mengibaratkan, mengumpamakan orang-orang yang bercahaya dari kiamat nanti di masa wajahnya bercahaya, kemudian tubuh-tubuhnya bercahaya, telinganya bercahaya, tangannya bercahaya. Min asari bulu. Nah, itulah kemudian apa? Baginda Nabi disebut qaidul hurril muhajjalin. Berarti ada orang yang tidak bercahaya nanti di masa ada sekian miliar orang bercahaya. Ini berarti orang-orang mukmin yang ahli ibadah, ahli salat, ahli berwudu. Tapi sisanya berapa miliar, berapa triliun orang-orang yang tidak beraura, bahkan wajahnya berubah menjadi wajah binatang. Alhamdulillah ini Allah subhanahu wa ta'ala al-musawwar. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.